pada hari ini, malam yang keberapa ini? Malam yang ke-19. Iya, malam yang ke-19 Agustus. Masya Allah, di mana-mana memeriahkan, merayakan dengan lomba-lomba. Ada lomba naik pinang, ada juga lomba cepet-cepetan pakai karung atau sarung dan lain sebagainya. Ada lomba sepak bola dan ada lomba-lomba yang lainnya demi memeriahkan hari kemerdekaan. Itu sah-sah saja, itu boleh-boleh saja, karena kita ini sekarang sudah merdeka. Kita memperingatinya dalam artian kita mengenang agar kita nanti bisa mengisi kemerdekaan tersebut. Sebelum saya melanjutkan tentang kajian zakat, saya ingin sedikit menyinggung tentang kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia ini tak lepas dari pertolongan Allah. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga tertuang dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi para founding father kita, yaitu bapak-bapak kita, mengatakan dengan rahmat Allah subhanahu, rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terus dilanjutkan lagi, dan dengan, ini duduk di sana atau di sini? Oh, di sana. Dan khawatir di sini. Dan dengan keinginan yang luhur, keinginan semua bangsa Indonesia yang luhur, keinginan yang baik, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, bebas dari penjajahan, bebas menentukan kebijakan oleh bangsa kita sendiri, bebas dalam membuat undang-undang dan lain sebagainya. Terus dilanjutkan di situ yang bebas. Dengan hal ini menyatakan kemerdekaannya. Kalau dilihat dari kata-kata tersebut, itu indah banget dan menyentuh banget. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Allah berikan kemerdekaan ini dengan rahmat Allah. Maka dari itu kita isi kemerdekaan juga jangan sampai mendatangkan murka Allah. Bagaimana supaya mendatangkan rahmat Allah yang berlebih? Kita isi bukan hari kemerdekaan sajanya ya, maksudnya hari-hari setelah itu kita isi dengan pembelajaran, karena kita harus merdeka dari kebodohan. Kalau merdeka dari penjajahan itu sudah, jangan dikatakan kita ini belum merdeka. Belum merdeka dari apa? Kalau belum merdeka dari penjajahan, salah. Kita sudah merdeka dari penjajahan, mulai dari Belanda, Portugal. Kita juga pernah dijajah Portugis, kita juga pernah dijajah Spanyol, Prancis, kita juga pernah dijajah oleh Jepang, Sekutu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ini merdeka dari penjajahan, kita sudah. Apakah kita merdeka sekarang dari kebodohan ini? Menurut penelitian dari Departemen Agama, dari jumlah Muslim Indonesia, jumlah Muslim bukan jumlah penduduk, jumlah Muslim di Indonesia itu 78% masih buta huruf.
dalam membaca Al-Quran dari pertemuan agama. Bayangkan Pak, anggaplah 100 orang, 78 itu belum bisa baca Quran. Berarti 22-nya bisa baca Quran. Dari 22 ini bisa baca Quran, belum tentu dia itu mengenal atau faham Al-Quran. Contoh 22 bisa baca, tapi belum tentu faham. Anggaplah 10%, berarti dari 110 orang, 10 orang ini dari yang faham apakah melaksanakan? Masya Allah, kalau dari situ jauh. Melaksanakan isinya apa? Terkait isi-isi Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya bagaimana supaya kita ini merdeka dari kebodohan? Ya, setiap kita harus berusaha untuk mendirikan pendidikan. Pendidikan tidak harus pribadi. Di musola, ini musola ya, masih musola ya, musola ada TPA-nya. Alhamdulillah, bagus. Ini salah satu faktor atau bentuk untuk memerdekakan masyarakat kita atau sekitar kita dari kebodohan.